Halo, assalamualaikum guys. Baik lagi di channel Pemuda Anggur bersama saya Aris Munandar. Kali ini saya lagi berada di kebun tengah sawah ya, miliknya Om Eki yang videonya dulu pernah kita upload. Kita lihat perkembangannya sekarang ya. Banananya lagi buah banyak. Lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ada Om Ardi, sehat Om? Om Aris. Om Eki. Yoi, abangnya. Abangnya Eki. Om Eki, Ya. ada apa nih sekarang di sini yang bisa ditontonin buat para penonton? Ada Yang buat dipamerkan. Wow-nya inilah hasil karya saya. Banana Banana. seperti ini. Umur berapa tahun ini? Jangan dibilang tahun. Ini usia grafting baru 3 bulan. Usia grafting 3 bulan. Batangnya udah sebesar ini. Coba kita lihat perbandingannya. Hampir 1 jempol saya juga lebih gede. Graftingannya di mana posisinya? Graftingannya ada di sini, Om. Nih. 3 bulan. Gila. Ini udah berbuah. Alhamdulillah ini buah perdana, Om. Seperti ini bunganya. Lihat tuh kalian. Buah perdana. Ada berapa dompol total? Kalau satunya ini, satu tersier ini bawa sekitar, ini yang ini bawa 5. Kalau misalkan hitungannya setiap tersier bawa 4 aja udah sekitar 30-an fix. Dan itu ada boot yang belum pecah juga. Gitu. 30 dompol. Ini dengan sistem trellis ya? Dengan sistem trellis 7 tersier. 7 tersier. Ini banana itu dipotong atau dipangkas di boot keberapa? Kalau banana kita pakainya long spur, Om. Long spur. Ya, jadi Ya, kita long spur itu apa? Bikin asal break itu lebih dari 25 daun. Nah, karena long spur itu pembuahan di atas 15 sampai 20 lebih itu kita pembuahan di situ, kita cari boot generatifnya, tapi bukan potes pucuk. Nah, kalau potes pucuk itu dia benar-benar di pucuk, tapi kita gini mundur jauh dari axle break itu, kita buahin di situ, cari boot generatifnya dan alhamdulillah membawa buah sebanyak ini. Oke, tadi Om Eki ngebahas tentang axle break nih, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang axle break, bisa dijelaskan lagi mungkin? Gini, jadi axle break itu sebenarnya ada banyak tahap. Ada axle break di fase kita sedang merawat tanaman masih bibit, ada axle break di batang premier, ada axle break di vegetatif, ada axle break di generatif. Nah, kalau kita sekarang yang mau bahas itu adalah axle break yang vegetatif dulu, ya, gimana pertumbuhan ya maksudnya. Ya, vegetatif masih pertumbuhan, di mana kita poinnya untuk menyamaratakan tersier seperti ini. Nah, ini adalah proses terakhirnya, proses axle break vegetatif. Nah, setiap ujung kita potong, ujungnya kita potong, tunas air kita sisakan 1 daun, dan ini sudah axle break vegetatif terakhir karena sudah tersiernya rata semua, gitu kan. Nah, kalau udah rata semua, baru kita masuk ke pupuk generatif dan melakukan axle break vegetatif, generatif gitu ya, untuk pembuahan sampai dia batang yang ini besar. Baru kita bisa melakukan pembuahan. Gitu. Berarti kalau misalkan si cabang ini belum rata, itu belum bisa dilakukan pembuahan. Belum bisa masuk pupuk generatif. Minimal berapa daun untuk axle break ini sampai semua rata? Oh gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan sifat varietas tersendiri itu. Jadi setiap varietas itu memiliki karakter yang berbeda. Contohnya kalau banana itu kan dia pengen di pembuahan di long spur gitu ya. Nah, kalau sedangkan Livia dia pengen pembuahan di medium spur. Nah, kalau medium spur kita lebih baik kita memelihara axle break ada berapa daun. Nah, kalau dia pembuahannya ada di medium sekitar 5 sampai 10 gitu, 8, kita meliharanya cukup 20, jangan 25. Nah, kalau banana kan dia long spur, maka kita peliharanya 25. Tapi kalau Livia yang di medium ini kita peliharanya cukup 15 atau 20 cukup gitu. Jadi untuk memundur batang yang jauh itu nggak usah jauh-jauh. Nah, di fase-fase seperti ini sering terjadi yang namanya tumbuhnya bunga seperti ini. Ini bunga ya. Bunga. Dan ini harus dibuang karena bunga yang tidak kita inginkan. Nah, bunga yang kita inginkan tuh akan tumbuh di mana? Akan tumbuh di boot. Nah, misalnya Livia ini udah masuk vegetatif, batang ini udah gede. Axle break terus berjalan, pemotesan tunas air sisain 1 daun dan pucuk. Setiap pertumbuhan kita hentikan, masuk pupuk generatif. Kita potonglah, cari but-but generatif di atas 10, di atas 5 sampai 10. Nah, kita potong, insya Allah dia langsung bawa buah. Itulah buah yang kita inginkan. Bukan bunga seperti ini kecil, untuk apa? Cukup dibuang saja.
Berarti Excel Break ini juga bisa untuk membesarkan batang. Oh jelas, seperti ini. Kalau untuk gini Om Maris, ada yang juga teman-teman saya dari Tangerang Grab bertanya, untuk batang yang sudah terlanjur gepeng, gimana Om untuk ngebesarin batangnya? Oh itu susah gitu, butuh proses yang panjang. Tapi saya menerapkan ini kalau bisa dari nol, bukan udah kecil tapi mau digedein, itu susah sekali. Karena perawatan yang salah di awal gitu tentunya. Terus solusinya? Kalau untuk yang batangnya udah terlanjur kecil atau terlanjur gepeng, solusinya seperti apa? Sebenarnya ada solusi dua, Om Maris. Solusi yang pertama itu kita tumbuhkan dulu bud yang ada di bawah. Nggak salah ini udah terlanjur gepeng gitu ya. Nah ini kita tumbuhkan dulu bud yang di sebelah sini dengan cara kita cekik dengan kawat. Nah kalau udah dicekik dengan kawat, otomatis bud ini akan tumbuh karena nutrisi yang tertumpuk di sini. Setelah tumbuh kita potong ini. Nah kita bisa men-setting ulang. Itu cara yang pertama. Jadi jangan dulu dipotong di sebagian sini ya. Jadi kita tunggu ini tumbuh baru kita potong. Oke, betul. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua? Untuk cara yang kedua untuk membesarkan batang tapi dalam posisi dia udah terlanjur gepeng. Nah, untuk membesarkan batang itu harus ada keseimbangan Om Aris. Dari akar, batang, tunas tersier maupun daun-daunan. Nah, daun-daunan itu harus banyak. Nah, kalau misalkan daunnya banyak, otomatis masaknya juga cepat, membesarkannya juga cepat. Tapi kalau daunnya cuma sedikit, tersiernya cuma sedikit, dia akan lama. Jadi semakin banyak daun, semakin cepat juga dia akan melakukan pembesaran batang. Nah gitu. Nah, untuk membesarkan batang perlu juga, misalkan kita untuk membesarkan batang, khusus untuk membesarkan batang ini kita memelihara tersiernya itu ada di 25 daun semua gitu kan. Ada banyak berarti daunnya itu kan. Misalnya ada 14 tersier gitu kan. Banyak banget. Nah itu bagus banget tuh. Tapi jangan dilepas liarkan Om Aris. Terkadang di dunia pengangguran ini orang itu nanam anggur dilepas liarkan. Oh itu jelas salah sekali gitu ya. Karena di penerapan di luar negeri apa di tempat-tempat yang sudah terbukti sukses memelihara anggur sampai berbuah, dia juga menerapkan yang namanya Excel Break. Excel Break itu ya seperti itu. Ketika sudah 25 daun kita hentikan semua pertumbuhannya. Tapi pucuk-pucuknya aja, untuk daun-daun yang sudah lebar jangan kita buang, sayang banget. Nah, logikanya seperti itu. Ketika ada nutrisi yang diserap oleh akar, masuk ke batang dan dicerna oleh daun, dimasak dan disimpan di batang. Karena apa disimpan? Karena pertumbuhannya kita hentikan. Nah, kalau nggak dihentikan, dia akan terus tumbuh. Nutrisi ini terus tumbuh, gitu. Ngalir ke bagian ujung. Seperti itu. Ya harus ada konsisten di situ Om Aris. Kalau misalkan dia nggak konsisten seperti ini, wah dia pengen ngebesarin batang, tahu-tahu dia nongol bunga dipelihara, itu nggak konsisten Om Aris. Nah kalau misalkan emang niatnya dari awal membesarkan batang, walaupun ada bunga harus dibuang, gitu. Kadang banyak lah, bukan cuma 1-2 orang. Apalagi yang baru gitu kan, baru bunga. Jangan takut hai kawan-kawan. Anggur itu sangat sangat gampang untuk dibuahkan. Tapi perlu diingat nomor 1. Jangan mau kita disetting oleh pohon, tapi pohon itu yang kita setting gitu. Kalau kita naik motor, jangan mau kita yang dikendalikan motor, kita yang kendaliin motor gitu. Sama dengan pohon anggur. Buah-buah yang akan keluar itu buah-buah yang kita setting. Settingnya dari ya pemupukan, ya perawatan seperti itu. Misalnya kalau misalkan semua itu bisa dilakukan dengan baik, mengikuti aturannya, telaten dan konsisten, insya Allah akan berbuah seperti ini. Dan ini nggak cuma banan aja, kemarin juga sempat berbuah Monte Cristo. Berapa total dompolannya? Nah, dompolannya walaupun nggak banyak, tapi alhamdulillah satu pohon bawa 40 dompol. Sekarang udah di pruning lagi. Alhamdulillah udah pruning total. Sekarang tinggal menunggu tumbuhnya dari bud-bud itu. Dan jangan salah kalau misalkan kita sering ada yang namanya foundation pruning. Nah kadang orang-orang yang masih baru itu nggak tahu. Nah foundation pruning itu adalah penerapan setelah kita panen. Biasanya ketika dia tumbuh tunas baru membawa bunga, tapi jangan dipelihara, harus dibuang. Karena coba kita lihat yuk yang di foundation pruning. Nah ini yang kemarin 40 dompol ini ya pohonnya. Umurnya juga belum ada setahun. Belum ada setahun ini. Nah ini. Nah ini saya juga melakukan foundation pruning di sini. Saya menyisakan 1 bud. Kalau misalkan dia pendek, saya menyisakan 2 bud. Misalkan dari sini nanti ntar tumbuh keluar bunga, jangan dipelihara Om Aris. Itu dibuang. Harus dibuang bunganya ya. Bunganya harus dibuang. Karena apa?
kita akan melakukan kembali menyeting ulang Elsebrick lagi di situ. Untuk apa? Untuk mengisi tabung nutrisi di batang utama ini, di Premier maupun di sekunder ini. Nah, kalau misalkan udah tumbuh, kita setting lagi, udah panjang semua, buang bunga-bunga, buangin, kita bisa melakukan pembuahan lagi dengan syarat batangnya udah mulai besar. Di Elsebrick itu udah mengeluarkan bunga PHP, baru kita bisa melakukan pembuahan lagi. Kira-kira berapa lama dari foundation pruning ini sampai ke pembuahan? Sampai pembuahan, gini Om Haris. Kalau saya itu nggak pernah melihat ukuran waktu bulan atau minggu atau tahun. Saya melihat kenyataan yang ada di lapangan. Terkadang orang bertanya seperti itu. Terus saya jawab, misalkan seperti ini. Saya jawab, wah ini mah sekitar 3 bulan udah dibuahin lagi. Tapi ada orang yang melakukan itu. Belum waktunya, belum siap, tapi udah dibuahin lagi. Kata Om Eki udah 2 bulan. Nah, enggak gitu kan. Nah, kita lihat kenyataannya di lapangan. Batangnya sudah besar apa belum? Pemupukan generatif itu udah masuk apa belum gitu kan. Ketika di ujung-ujung dari Elsebrick itu udah mengeluarkan bunga PHP apa belum. Kalau itu udah semua faktor-faktornya udah keluar semua, udah ada semua, baru kita bisa melakukan pembuahan. Jangan melihat waktu. Lihat kenyataan yang ada di lapangan. Ini Monte Cristo yang udah di foundation pruning, dan sebelah sini ada Monte Cristo yang habis pruning. Habis pruning pembuahan, alhamdulillah saya buahkan di bud ke-8 dan 10 membawa bunga, ya alhamdulillah lah. Ini jenis Monte Cristo ya. Ini kalau saya lihat di depan ujung bunga itu pucuknya dibuang. Nah, itu adalah proses Elsebrick pasca mengeluarkan bunga. Fungsinya adalah ketika kita memutus pertumbuhan seperti itu, nah nutrisi yang harusnya mengalir untuk pertumbuhan akan teralihkan untuk membesarkan bunga. Selain kita menggunakan GA3, tentunya kita akan memusatkan energi-energi itu, nutrisi-nutrisi itu untuk memekarkan bunga. Banyak kejadian kayak begini, dia dibiarkan tumbuh, dia proses pemekaran bunganya akan lama sekali Om Aris. Gitu. Kalau kita melakukan seperti ini, lihat di ujung sini, batang-batangnya bukankah masih pada hijau-hijau semua, tapi dia udah mekar. Nah banyak kejadian, belum nggak dikasih GA3, nggak dipotes gitu, dia masih emang kerut aja, masih bentuk brokoli. Nah itulah fungsinya untuk mempercepat. Nah, jadi ini ada proses fase pertumbuhan, fase Elsebrick di masa generatif ya. Jadi setiap tunas yang tumbuh itu dibuang sampai kalau ini panen. Kan udah mekar Om Aris ya, udah mekar tapi belum full ini ya, full bloom ya. Kalau misalkan dia udah full bloom, baru kita biar lepaskan dia tumbuh lagi gitu. Tapi ingat, jangan kita lepas liarkan juga. Kalau dia udah sekitar 15 daun, kita lakukan Elsebrick lagi. Untuk apa? Supaya berinya nggak kecil gitu. Fase-fase di mana beri ini sedang mengisi nutrisi, kalau kita nggak Elsebrick, nutrisi akan ngalir doang untuk pertumbuhan lagi. Nah kita nggak mau itu, kita pengen buahnya gede. Nah insya Allah kalau misalkan itu bisa dilakukan, buahnya akan seperti ini Om Aris. Ini masih jenis Monte Cristo. Nah, Monte Cristo ini ada berapa pohon di sini? Ada 3 pohon Om Aris. Ada 3 pohon. Ya buahnya gede, alhamdulillah. Ini menggunakan GA3 juga. Ya di awal kita gunakan GA3 ini tapi cuma sekali karena saya itu memelihara anggur, pengurusannya cuma seminggu sekali. Gitu karena saya kerja juga dari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau kawan-kawan pengen main ke Tangerang Grab tempat saya ini bisa datang, tapi cuma hari Minggu. Silakan yang mau lokasi, banyak yang nanya juga kemarin di video sebelumnya, lokasi Om Eki itu sebenarnya rajeknya sebelah mana katanya. Kalau rajek saya ada kalau dicari di Google Map itu ada yang namanya Tanjakan Pulo, cari aja, ketik aja Tanjakan Pulo, di situ ada masjid. Nah pasti arahnya itu bakal dari sana karena di sana masjidnya ada di sebelah sana. Nah tapi sebelum dari sana pasti kawan-kawan udah akan melihat di sini ada kebun anggur. Nah itulah Tangerang Grab. Kalau mau ada konsultasi online boleh nggak ke Om Eki nomor WA? Oh insya Allah kalau misalkan masih keburu, masih ada waktu, saya pasti akan saya balas seperti itu. Berapa sih nomor teleponnya kalau boleh dicantumin dong? Oke. Lihat aja di sini 0896 484 19899. Ya, ngerjain editor nih. Oke, sekarang kita lihat bunga banana dulu ya. Nah, ini bunga banana ya. Ini udah diperlakukan hormon gibberellin 1 kali. Polenisasinya juga bagus gitu. Kalau kalian mau tahu cara pemupukannya seperti apa, lihat di video sebelumnya tentang pupuk generatif dan vegetatifnya yang digunakan oleh Om Eki. Nah ini yang udah beri set. Nah, ini yang mulai nyusul. Oke.
Dan gak cuma ini, ada juga jenis jubil yang lagi berbuah. Dan boleh kalian lihat nih, MF-nya cantik banget nih. Ini cloud finger nih. Ini berbuah berapa dompel Om? MF Ini ini? alhamdulillah setelah dihitung-hitung ternyata bukan 7 dompel Om. Berapa? Ini ada 8 dompel walaupun yang ke-8 kecil banget. Nah, ini juga buah pertama ya. Buah pertama. Oh, lihat, ih, cantik banget MF ini. Ini udah dilakukan penjarangan ya. Ya. Coba nanti Ini kita enggak lihat penjarangan ekstrim karena dia sifatnya itu dia lonjong Om. memanjang ke bawah. Nah, kalau misalkan dia bulat mungkin saya akan melakukan penjarangan ekstrim. Nah, ya. Dia masih banyak geraknya gini Om. Kalau buah udah nggak banyak geraknya kayak begini, misalnya udah nggak bisa gerakin sama sekali kaku gitu, kita harus melakukan penjarangan lagi Om. Ya. Tapi kalau masih banyak bergeraknya ini biarkan saja. Nah, dan ini jubil. Kumpulan terakhir. Dompolan terakhir. Ini juga udah Habis, bener panjang banget. banyak yang ngambilin. Tapi saya boleh nyobain nggak Om? Oh silahkan, Nafadol. Oke, kita cobain ya. Nggak usah. Ini keras banget karena kalsiumnya tinggi nih. Kalnitnya. Nah, kita cobain ya. Nih, ukurannya. Ada sensasi crispy di awal. Betul. Karena buahnya itu padat banget karena kita pakai kalsium nitrat. Om, gimana sensasi ketika nyabut? Coba Om, lihat cabutnya susah apa enggak gitu. Nyabut Nih, dari bijinya juga masih hijau ya. Belum terlalu matang tapi udah manis. Ini ya. Kalau kalian lihat tuh. Nyabutnya juga sebenarnya udah susah karena ini emang kalsium nitratnya juga tinggi. Ya. Kalau mau takaran pemupukannya ada di video kemarin ya. Tuh. Ini nggak bakal rontok. Tuh. Ini saya nggak salah tuh ya. Sampai pohonnya juga goyang tuh. Emang ini udah kuat banget. Kita coba. Pukul-pukul juga nggak apa-apa Om, coba aja. Sayang, nanti bunganya hancur, Memar. Kita tarik paksa ya. Nah, baru. Mantap. Mantap. Bukankah ini yang buah kalian inginkan, kawan-kawan? Terima kasih, Om Eki, Mantap. si manusia anggur. Kalau kalian mau nanya-nanya, silakan hubungi Om Eki. Udah di deskripsi di bawah ini. Ya. Ini di tengah sawah loh. Kapan lagi ada kebun anggur tengah sawah? Ya. Sama Abang Om Eki sama Babe. Sama Om Ardiansyah. Udah segitu ya teman-teman. Terima kasih banyak Om Eki atas pengetahuannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman pengangguran di luar sana. Assalamualaikum, salam pengangguran.